Setiap kota punya cerita dan sejarahnya masing-masing, termasuk kota Semarang. Nah, siang ini saya ada di kawasan Kota Lama Semarang yang sudah kondang se-Indonesia bahwa kota Semarang itu punya nilai jual tinggi dan punya nilai sejarah yang bukan main-main. Nah, saya ingin mengajak Teknobesti untuk berkeliling Kota Lama Semarang, salah satunya dari Museum Kota Lama. Ada apa di Museum Kota Lama? Teknobesti silakan ikuti saya karena di Museum Kota Lama yang saya baca punya teknologi 3 dimensi imersif. Apa itu? Ikuti. Yuk langsung saja masuk ke dalam. Sudah berada di pintu depan Museum Kota Lama Semarang. Saya tidak bisa bercerita ke Teknobesti apa saja isi di dalam Museum Kota Lama tanpa narasumber. Nah, saya ingin ketemu dengan Pak Samsul Bahri Siregar. Beliau adalah Kepala Bidang Industri Pariwisata Kota Semarang. Yuk kita langsung ke dalam. Ya. Di sana ada Pak Samsul, sudah ada Pak Samsul. Pak Samsul, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Pak, boleh dong kita ngobrol-ngobrol soal Museum Kota Lama Semarang ini, Pak. Museum Kota Lama Semarang ini kan salah satu ikon terbaru Semarang ya, Pak. Betul. Oke. Pak, mungkin kita bisa cari tempat yang enak, Pak, biar teman-teman Teknokreasi bisa melihat keliling museum. Pak, mungkin bisa cerita awal sejarah berdirinya Museum Kota Lama Semarang ini, Pak. Oh iya. Museum ini sejarahnya sebenarnya itu tahun 2018. Ketika 2018 itu ya, Pak. Kementerian Pandemi ya, Pak, ya? ketika itu Kementerian PUPR itu membangun kawasan Kota Lama. Kota Lama, oke. Nah, di akhir pembangunan ini termasuk salah satu yang dibangun. Iya. Dulu namanya kan Taman Bubaan kalau nggak salah ya, Pak. Junatan ya. Junatan. Nah, pada saat itu ada penggalian, pembangunan Ya. mulai beroperasi, itu menemukan satu siklus atau arkeologi di dalam Situs ya, Pak, ya? situs di sini. Namanya itu depo lokomotif Junatan ya. Depo Lokomotif Junatan. Atau stasiun kereta api Junatan tahun beberapa tahun yang lalu ya menemukan itu, dan beberapa arkeolog atau situs yang temukan sini. Oke. Salah satunya depo itu yang sekarang ada di sana. Wah, berarti nanti kita bisa lihat. Boleh. Ya, Pak? Itulah makanya setelah itu dengan tim kementerian PUPR dan pemerintah untuk wacana membuat museum Kota Lama ini. Itu sejarahnya sebenarnya. Pak, sebelum saya bertanya banyak soal Museum Kota Lama yang ada di dalam ini, Pak, Semarang itu di daerah sini dulu, kebetulan kantor saya dulu itu di kawasan Kota Lama di sana, di dekat pabrik rokok sana. Nah, ini sering kawasan banjir nih, Pak. Kok jadi museum nih? Saya bingung nih, Pak. Oh, Mungkin ya, Bapak betul. bisa menjawab ini, Pak. Betul. Mungkin beberapa tahun, mungkin 5 tahun yang lalu ya, Iya. kawasan Kota Lama, bahkan Semarang itu sering banjir. Oke. Nah, setelah 5 tahun ke depan ini, itu ternyata Semarang sudah nggak ada banjir lagi. Ini di periodenya Bapak Wali Kota Semarang, Pak Hendra Prihadi. Iya. Ini sungguh luar biasa. Kenapa? Khususnya yang sini, ini sudah punya namanya pompa untuk sedot. Kita punya tempat sini. Ada lagi di Berok. Ketika ini banjir, langsung disedot, langsung dibuang ke sana. Jadi untuk kawasan sini sudah Aman ya, Pak? aman, banjir nggak ada. Walaupun kita punya ini sudah aman gitu. Iya. Jadi Teknobesti pastikan Anda ke Museum Kota Lama Semarang. Bagaimana caranya? Nanti saya akan bertanya banyak ke Pak Syamsul ya. Pak, tadi saya dari depan itu sangat excited, Pak. Karena ada kolam, terus kemudian ada yang namanya jembatan kaca. Nah, Pak, teman-teman pengen tahu ini sebenarnya apa saja isi di dalam dari museum ini, Pak? Sebenarnya kalau kita dari depan itu salah satu kan di dalamnya ini itu ada kolam retensi loh.
Berarti nanti kita bisa ke bawah tanah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini kalau banjir, dia ke dalam dulu. Ke dalam dulu, oke. Nah, setelah itu disedot. Oh, itu kolam retensi ya namanya? Di bawah itu ada. Ya, nanti teman-teman Teknobesti bisa melihat karena kita akan men-shoot dari terus kedua, ini dibuat kolam ini sebenarnya biar seimbang. Ketika ini dibangun, itu ada kolam ini, kolam namanya dulu buat taman itu loh, kayak ada taman teratai itu. Harapannya apa? Biar sejalan. Kalau dulu namanya banjir, mungkin melihat ini kolam ini kecil. Jadi ketika ini panas, mungkin mengurangi panasan masuk ke ini itu ya. Nah, apa yang ada dalam sini? Di sini ada mungkin beberapa situs ya. Pembangunan dulu kawasan Kota Lama kan tidak hanya di sini yang digali ya, termasuk semua kawasan Kota Lama. Tentu ada beberapa situs yang ada di dalamnya. Nah, yang ini yang nanti di awal ini kan salah satu ini. Kalau ini salah satu apa replika perahu. Replika perahu. Ini perahu kuno atau? Kuno ini zaman dulu. Kenapa? Karena dulu itu Semarang itu kan terkenal dengan perdagangan lewat jalur laut. Iya, jadi ini teman-teman ini replika kuno perahu. Jadi Semarang terkenal dengan jalur lautnya. Dari sana mesti jalur laut perdagangan. Pusatnya di Kota Lama. Kota Lama, oke. Nanti kalau di setel muncul kayak gini-gini muncul perdagangan ada nanti. Iya, di dalam ya. Iya. Dan ini teman-teman, ini boleh dibuat foto-foto nggak? Boleh dulu, boleh. Jadi teman-teman boleh, karena kadang-kadang kita suka sembarangan ya, barang-barang kuno, kemudian dipegang-pegang, kemudian dinaikin. Nah, ternyata boleh. Coba dulu. Oke, Pak Haris mungkin? Oh, Pak dulu, sini. Pak Haris saja yang sini, gini ya. Pak Haris. Bukan gini ya, kalau salah gini kan. Nah, gini loh. Nah, begitu. Nah, soalnya kita ini untuk foto-foto ya, Pak ya? Iya, gini. Kayak seolah-olah ada di laut ya. Ini salah satu replika. Pak, kalau boleh cerita ini Tanjung Mas atau lautnya bukan ya? Bukan Tanjung Mas. Salah satu pelabuhan di Semarang itu mulai dari Tanjung Mas, itu di belakang pom bensin itu ada dulu sungai. Oh, oke. Jadi sungai ini besar sehingga orang berdagang pakai perahu kayak gini bawa barangannya dibawa ke sini. Wah, menarik. Jadi Teknobesti Semarang punya banyak cerita dan sejarah. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak, silahkan datang ke Museum Kota Lama Semarang. Bagaimana caranya? Nanti saya akan tanya banyak ke Pak Syamsul. Lanjut Pak. Oke, kita lanjut kembali. Pak, dari sini mungkin ikon apa saja Pak yang ditampilkan di museum ini? Atau mungkin apa saja benda-benda yang ditampilkan di museum ini? Nah, kita setelah ini menceritakan di Semarang, begitu kita masuk ke Kota Semarang, begitu masih salah satu ini replika perahu yang. Setelah itu kita menggeser ke kanan. Ayo, kanan itu ikut Pak Syamsul dan saya. Ini salah satu ruang imersif. Ada iya. Kosong. Ya. Ya, tadi saya sempat menyebut ruang imersif, Pak. Ruang imersif itu apa, Pak? Mungkin teman-teman ingin tahu. Ini salah satu ruang imersif itu apa? Kenapa kita buat imersif? Kalau dulu orang, kalau namanya museum itu mesti orang pada, paling itu cerita kuno-kuno, mesti bosankan. Kita buat seperti ini digital imersif. Harapannya apa? Di sini nanti akan menceritakan para benteng, benteng kota dan pasca. Benteng kota, dan pasca benteng. Okay. Kenapa para benteng tadi? Para benteng itu menceritakan masa dulu ada replika perahu tadi, itu menceritakan masa Kota Semarang dulu. Setelah itu pasca kedua ini adanya timeline, adanya tembok runtuh. Pasca benteng ada tren. Itu nanti itu diceritakan di sini nanti. Ada pasca pra benteng, pasca benteng. Nggak bisa di-setel ya Pak? Boleh setel nggak Mas? Boleh sekalian setel aja, kita lihat. Sekalian nanti mungkin bisa teman-teman bisa sekalian tahu. kita lihat, Bisa kita lihat. Mungkin berapa menit lihat. Cuma berapa menit sebentar aja untuk memberikan contoh. Jadi orang bisa ke sini. Matikan lampu bisa Mas? Lampu. Iya, ini teknologi ini yang pertama di Semarang atau di museum lain sudah ada Pak? Ini yang pertama malahan. Wah, keren ya teman-teman. Kalau Semarang sudah punya teknologi imersif ya Pak namanya? Betul, imersif. Kemarin itu dari beberapa sudah ada yang berkunjung loh. Harapannya Pak, mereka ingin mencontoh seperti apa sih Museum Kota Semarang? Kok super digital, super imersif gitu. Nah, ini salah satu yang keren ya teman-teman. Nah, ini ada selamat datang di Museum Imersif Kota Lama Semarang. Ini ada gambar Pak Jokowi, kemudian ada Bapak
Menteri PUPR. Ya, yang beliau gambar Pak Samsu nggak ada nih Pak? Gambar Pak Samsu. Oh nggak ada, ini kan 3 tokoh ini. Iya, iya. Oke. Ini salah satu. Teman-teman, saya seperti merasakan di dimensi lain. Betul ya Pak ya? Ya betul. Jadi ini banyak cahaya, kita seperti berada di dimensi lain, terang. Terang. Oke. Nanti kita dibawa ini. Dibawa ke alam. Ke alam lain. Iya. Nah, ya. Saya beruntung karena saya bisa bikin konten di Museum Kota Lama yang baru, karena teman-teman mungkin pasti belum ngerasain. Ya. Pak, ini teknologinya dari mana ini Pak? Itu Pak dari luar negeri semua ini. Kita pengadaan kemarin. Ini lelang di 2021 di akhir. Ini 21 akhir, harapan kita di tahun 22 sudah mulai bisa di milik masyarakat atau pengunjung ke Semarang gitu. Ini bumi ya? Ini bumi. Ya, Pak, aduh, saya merasa seperti di dunia lain ini Pak. Dunia lain yang sebenarnya Pak, ini ada di apa ya, rawa ya mungkin. Di rawa-rawa. Di situ ada rusa, kemudian ada tanaman hijau, rumput-rumput. Itu. Pak, mungkin bisa cerita ini apa Pak? Nah, ini tadi menceritakan ada 3 fase ya. Prabenteng, benteng kota, dan fase benteng. Salah satu tadi ada rawa-rawa itu. Jadi seolah-olah kita zaman dulu itu masih rawa-rawa. Ada sungainya, masih ada binatangnya. Nah, ini pasti menceritakan lokasi yang terletak di segi fase lokasi yang terletak di tepi timur. Ya, itu Sungai Semarang. Kalau Sungai Semarang itu di yang kedua nanti ada fasenya itu benteng. Benteng itu pasti itu runtuh, temboknya runtuh. Jadi menceritakan setelah runtuh itu inilah kota Semarang, nanti kota Semarang. Ini salah satunya seperti ini benteng. Ini tembok tembok yang ada di fase kedua. Jadi nanti teman-teman Teknobesti harus datang ke sini kalau ingin tahu sejarah kota Semarang. Jadi Pak, kita nggak usah banyak-banyak cerita Pak, biar teman-teman nanti kesini aja Pak. Ya, biar penasaran. Biar penasaran. Nah, ini apa ini Pak? Muncullah setelah tembok runtuh, muncullah rumah-rumah seperti zaman dulu kayak gini, di fase 2 kayak gini. Itu ada tembok juga. Ini setelah tembok runtuh. Pak, ngomong-ngomong, sudah dibuka untuk umum kan? Ini sudah ya. Jadi semua pengunjung sudah bebas. Kalau dulu tuh 10 orang sekali masuk sesi pertama ya. Dulu setelah itu Pak Wali jangan 10 Mas, langsung 30 aja. Nah Pak Wali per 12 April itu 30 sesi sekali masuk per 35 menit. 30 menit ya? 30 menit ya. Harapannya apa? Biar orang menikmati, jangan hanya 10 udah antri banyak, kasihan. Kasihan ya Pak ya, apalagi yang dari luar kota ya Pak ya. Ya. Pak, ngomong-ngomong sebelum nanti kita pindah, cara untuk bisa berkunjung ke museum ini gimana Pak? Nah, teman-teman yang atau Bapak Ibu yang nanti mau berkunjung ke Museum Kota Lama itu memang satu hal yang dipelajari, diingat. Pertama, masuk di sini harus pakai aplikasi Lumpia. Aplikasi. Jadi harus mendownload aplikasi Lumpia di Play Store. Jadi gratis, free, tidak ada biaya lain. Nah, jadi mempermudah. Free. Nah, itu salah satu daya tarik yang dimiliki. Nggak perlu menunjukkan apapun Pak, misalnya. Nggak usah ya? Begitu buka di aplikasi tetap ada, ikut aja ngikutin. Iya. Sudah, ngikutin aja. Tinggal besok datang, menunjukkan itu. Prokes masih jalan terus, kita harus ada. Jadi teman-teman, Semarang keren ya. Jadi untuk masuk ke museum ini tidak dipungut biaya alias free, tapi harus mendownload aplikasi Lumpia di Play Store. Langsung saja download. Ini yang masa sekarang. Ya, itu sekarang. Gereja Blenduk ini Pak. Saya hafal sekali nih Pak. Sekarang. Iya, keren sekali. Nah, ini salah satu kawasan kota lama yang menjadi ikon Semarang. Gereja Blenduk ada di sini, Gedung Udetrap ada di sini, Marba ada kan. Ya, kalau Teknobesti ngikutin konten kita sudah keliling kota lama beberapa bulan yang lalu. Jadi tetap buka Teknokreasi. Pak, lanjut Pak. Oke. Mas, terima kasih sekali sudah boleh berada di dunia lain di Semarang. Oke, kita lanjut ke berikutnya.